Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Hansyah dengan NIM 1905 1204 043 dari kelas Teknik Informatika A. Saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Tujuan daripada video berikut yaitu untuk memahami fungsi DHCP server dan klien. Yang kedua, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari DHCP. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Configuration Protocol, yaitu pelayanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Yaitu pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Jadi dilakukan secara langsung oleh komputer tersebut. Ini adalah contoh skema dari DHCP server untuk 3 klien dan ini untuk 2 klien. Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama adalah DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server. Broadcast mencari DHCP server. Yang kedua, DHCP over. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran terhadap klien tersebut. Yang ketiga, DHCP request. Jadi klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message yang menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang keempat yaitu DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kita akan langsung saja kepada percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita memiliki skenario yang sama dengan skenario wireless bridge yang sudah kita simulasikan pertemuan yang lalu. Jadi dalam percobaan ini kita simulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang kita praktikkan sebelumnya. Di sini yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Jadi yang bertindak sebagai server adalah PC server ya. Di sini langkah percobaan yang pertama kita membuat skema jaringan seperti ini. Kemudian kita setting IP server secara statik 192.168.1.153/25. Seperti di gambar. Langsung kita praktekkan dengan Cisco Packet Tracer. Kita setting untuk DHCP servernya terlebih dahulu. Untuk DHCP server sudah saya siapkan. Kita sudah setting untuk IP address. Kita sudah setting dengan subnet masknya. Nah ini IP address sesuai yang diberikan tadi, kemudian subnet mask dan default gateway-nya juga kita isikan. Kemudian
langkah yang ketiga yaitu mengaktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Jadi di sini kita konfigurasikan dengan default gateway dan DNS server seperti di gambar berikut. Kita setting DHCP-nya di service, kemudian kita klik DHCP. Ini ada tombol on off ya. Sebelum kita menyeting, kita off-kan dulu, kemudian kita isikan default gateway-nya, kemudian kita isi DNS server. Kemudian setelah itu maksimum number of user, ini adalah jumlah maksimal hari pengguna. Kita setting 50, kemudian kalau sudah kita save. Setelah kita save, kemudian kita on-kan. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Kita pastikan sudah menyala. Kemudian langsung kita aktifkan laptop dengan DHCP client. Pastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Dan langkah selanjutnya juga DHCP di smartphone, di laptop dan di smartphone. Kemudian kita praktekkan di desktop IP configuration. Semula kita set laptop di IP static, kemudian kita rubah ke DHCP. Di sini sudah request successful. Itu artinya sudah dapat menerima IP dari DHCP-nya. Di sini IP-nya sudah sesuai, mendapatkan IP 151. Kemudian kita coba untuk yang smartphone. Untuk yang smartphone, kita klik DHCP, sudah request, ya sudah sukses. Di sini kita mendapatkan IP 152 ya. Sudah sesuai, ini subnet mask, default gateway-nya. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.